Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Fitri Anggreni. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya bukan akan membahas soal, melainkan saya akan melakukan sebuah review materi dari mata kuliah Applikum Statistik yang sudah saya pelajari setelah ujian tengah semester. Nah, jadi untuk materinya sendiri itu dimulai dari materi uji non-parametrics. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit untuk materinya. Ada beberapa materi, ada uji non-parametrics, terus kita juga ada regresi sederhana, kemudian ada regresi berganda, dan juga ada uji skala Likert, uji validitas, dan reliabilitas. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai materi-materi ini. Yang pertama, itu ada uji non-parametrics. Nah, jadi uji non-parametrics ini itu adalah teknik analisa statistik yang digunakan untuk memeriksa perbedaan atau hubungan antara variabel tanpa mengasumsikan distribusi tertentu pada data. Nah, keuntungan dalam menggunakan metode non-parametrik itu antara lain data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih leluasa, terus dapat digunakan untuk level binominal dan ordinal, kemudian lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Nah, untuk uji yang digunakan itu antara lain adalah uji untuk satu sampel atau uji Kolmogorov-Smirnov, uji data dua sampel yang berhubungan atau dependen, uji data dua sampel yang tidak berhubungan atau independen, dan uji data tiga atau lebih sampel yang berhubungan atau bisa disebut juga dengan uji Friedman. Nah, itu adalah sedikit review dari materi uji non-parametrics. Nah, kita pergi ke materi selanjutnya. Di sini kita buka dulu blog saya di sini ya. Nah, di sini setelah uji non-parametrics, kita ada materi yaitu regresi sederhana. Nah, di sini kita buka. Jadi, regresi sederhana sendiri itu adalah digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut itu ada sebuah variabel dependen atau tergantung dan variabel independen dan bebas. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa cek video di blog ini. Kemudian ada materi yang lain juga di mana itu ada regresi berganda. Nah, pada regresi berganda ini itu jadi sebelumnya persamaan regresi ini itu adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu perubahan tak bebas atau dependen. Nah, dari nilai-nilai satu atau lebih perubahan bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda, di mana independennya itu lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7. Nah, kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya tidak akan efektif. Oleh karena itu, sebelum Anda mempelajari masalah regresi berganda, Anda harus menguasai dan memahami dahulu tentang regresi sederhana. Karena pembahasan ini itu tidak jauh dari regresi sederhana, satu hal lagi yang penting yaitu regresi berganda merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Nah, jadi gambarannya itu sebelum kalian mempelajari regresi berganda ini, kalian harus memahami dulu regresi sederhana, karena regresi sederhana ini berhubungan atau berkaitan erat dengan regresi berganda. Nah, di sini ada contoh latihan soalnya. Nah, kemudian untuk materi yang terakhir itu ada materi uji skala Likert, uji validitas, dan reliabilitas. Nah, skala Likert ini sendiri itu adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur setiap sikap dan pendapat. Nah, dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Sedangkan uji validitas itu membuktikan kebenaran suatu butir. Nah, butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut itu mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Kemudian ada reliabilitas, itu tujuan utama pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Nah, berikut adalah beberapa review materi dari yang sudah saya pelajari
dari materi Applikom Statistik setelah UTS. Nah, kalian bisa cek di blogspot saya di sini. Di sini itu ada beberapa review materi lain juga dan juga latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya sendiri, kalian bisa cek di channel YouTube saya. Nah, ini channel YouTube-nya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa latihan soal mengenai materi-materi yang sudah saya review tadi, dan juga materi-materi aplikasi statistik yang lain. Jadi buat kalian yang belum subscribe, dibantu buat subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu review materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.